teman-teman, salam Pramuka. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih. Nama saya Kuliah Rusana. Saya anggota dari Racana Kini Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan 35. Hai teman-teman. Di sini saya mau cerita sedikit terkait pengalaman saya mengikuti kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. Untuk mengikuti kegiatan Raimuna Nasional ini, tentunya kita harus menjadi bagian dari kontingen cabang. Nah, saya kebetulan adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berlokasi di Sukoharjo. Jadi, saya mengikuti seleksi di Kabupaten Sukoharjo. Nah, untuk seleksinya sendiri sudah diadakan jauh-jauh hari ya untuk Kabupaten Sukoharjo, yaitu pada tanggal 20 sampai 21 Mei. Lama banget kan, kegiatannya Agustus, seleksinya udah diadakan di bulan Mei. Dan saya mengikuti seleksi itu bener-bener kayak last hour banget. Jadi kan ngisi G-form dulu. Nah ngisi G-formnya itu saya bener-bener di jam 11 malam. Bener-bener detik-detik menuju penutupan form itu. Alhamdulillah banget, ternyata saya masih kejaring. Nah terus saya mengikuti kegiatan seleksi di tanggal 20 sampai 21 Mei di Sangga DKC Sukoharjo. Nah, di situ seleksinya ada seleksi tertulis, wawancara, terus ada minat bakat, bukan minat bakat, tapi unjuk bakat. Nah, seperti itu. Terus sudah seleksi, akhirnya pengumumannya juga masih di bulan Mei. Nah, kemudian lanjut latihan mulai dari bulan Juni sampai Agustus. Itu benar-benar intensif banget. Awal-awal sih berat ya latihannya karena kayak latihan fisik banget, padahal kegiatan Raimuna juga seneng-seneng gitu. Ternyata latihan yang diberikan saat TC oleh kontingen cabang Sukoharjo itu bermanfaat banget. Untuk saya pribadi yang sudah mulai tua, sudah mulai jompo, dan sebelumnya benar-benar jarang olahraga, akhirnya di TC ini saya bisa olahraga. Apalagi olahraganya bareng teman-teman. Tambah semangat sih. Apalagi juga tiap Sabtu Minggu ada kegiatan TC menginap. Nah di situ benar-benar dikembang banget sih. Latihannya ada latihan mendirikan tenda, terus latihan mengenal terkait Sukoharjo dan Jawa Tengah. Bener-bener kayak mempelajari kita seberapa paham sih terkait Sukoharjo sama Jawa Tengah. Nah itu kan nanti jadi modal kita ya, jadi bekal kita di Raimuna Nasional nanti. Karena kita ini face of Sukoharjo loh. Sukoharjo itu bagian dari Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Nah, saya sih menyebutnya ke Sukoharjoan dan ke Jawa Tengahan. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ke latihan fisik, terus terkait kepramukaan. Pokoknya semua itu dipelajari. Kita berlatih di TC selama bulan Juni sampai Agustus. Ya, pada tanggal 9 Agustus tahun 2023, kami seluruh peserta kontingen daerah Jawa Tengah mengikuti upacara pelepasan delegasi kontingen daerah Jawa Tengah di Semarang. Karena saya dari kontingen cabang Sukoharjo, jadi Koncap Sukoharjo sendiri mengirimkan 4 perwakilan peserta dan 1 perwakilan pimpinan kontingen. 4 peserta ini merupakan pin UMPI dari UMPI yang ada di Sukoharjo. Iya betul, jadi UMPI-nya ada 4. Nah, pimpinan UMPI-nya jadi perwakilan Koncap Sukoharjo untuk mengikuti upacara pelepasan kontingen daerah Jawa Tengah. Untuk upacara pelepasan kontingen daerah Jawa Tengah ini langsung dipimpin dan langsung dilepaskan oleh Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, yaitu Kak Siti Atiko. Kak Siti Atiko cantik sekali. Saya sangat bangga banget ya, walaupun mungkin di situ saya seperti kayak cuma beruntung aja, soalnya kebetulan saya jadi pin UMPI. Alhamdulillah banget bisa ikut kegiatan upacara pelepasan delegasi Konda Jateng. Di situ kami juga nyanyi-nyanyi, yel-yel, seru banget. Hey hey happy happy hey happy hey. Hey hey happy happy hey happy hey. Hey hey happy. Hey hey happy. Konda Jawa Tengah di sini. Gayam, gayam, oi, gayam, oi, gayam, oi,
akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, yaitu kita berangkat. Yeay! Tanggal 11 Agustus kami berangkat dari Sanggar DKC menuju Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Karena kami berangkat pada tanggal 11 malam, akhirnya kami tiba di Buperta Cibubur di Jakarta Timur pada tanggal 12 pagi. Bukan 12 pagi sih, lebih tepatnya kayak 12 subuh-subuh kayak gitu. Nah, setelah itu kami melanjutkan kegiatan kami, yaitu sholat, menuju ke tapak tenda. Terus ya udah deh, kita adaptasi di situ. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga, yaitu hari di mana kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 akhirnya resmi dibuka. Yap, betul sekali, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 2023. Sudah tahu itu hari apa? Benar banget. Hari di mana Hari Peringatan Pramuka Indonesia dilaksanakan. Jadi, pada hari pertama, kami mengikuti upacara pembukaan kegiatan Raimuna Nasional yang ke-12 tahun 2023 dan juga Hari Peringatan Pramuka Indonesia yang ke-62 pada tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kakak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Kak Ma'ruf Amin, dan juga dihadiri oleh Kakak Ketua Kuartir Nasional Republik Indonesia, yaitu Kak Budi Waseso. Kegiatan berlangsung dengan sangat hikmat, dan saya pribadi cukup terharu mengikuti kegiatan tersebut, karena saya menjadi bagian kecil dari ribuan peserta dari seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Semua ada di lapangan utama Buperta Cibubur pada hari itu. Yap, seperti miniatur Indonesia, implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika benar-benar terasa pada hari itu. Ya, setelah mengikuti kegiatan upacara, kami melanjutkan kegiatan yang telah ditentukan oleh Sangga Kerja Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. Kebetulan kegiatan dilaksanakan pada malam hari. Jadi setelah upacara, kami semua mempunyai sedikit waktu luang untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk agenda selanjutnya. Kegiatan yang ditunggu selanjutnya akhirnya datang juga, yaitu Malam Selamat Datang dan Youth Contingent Talent. Malam Selamat Datang seperti namanya ya selamat datang, seperti welcoming party. Tapi welcoming party ini nggak cuma joget-joget, tapi juga ada kegiatan positif seperti bincang tokoh dengan Kak Raim Laude. Kak Raim Laude itu yang punya lagu Komang, yang nyanyi lagu Komang. Kemudian dilanjutkan dengan Youth Contingent Talent. Youth Contingent Talent itu seperti perform dari tiap-tiap daerah, dan perform itu menampilkan kebudayaan dan kearifan lokal tiap-tiap daerah. Bisa menampilkan tari, bisa menampilkan drama, bisa menampilkan nyanyi, apa saja pokoknya terkait tentang kebudayaan tiap-tiap daerah. Nah, di hari pertama Youth Contingent Talent, DKI Jakarta yang menjadi opening dari Youth Contingent Talent. Menikmati. Terima kasih banyak. Hari kedua Raimuna Nasional bertepatan dengan tanggal 15 Agustus tahun 2023. Nah,
saya dan beberapa rekan saya dari kontingen cabang Sukoharjo mengikuti serangkaian kegiatan yang telah ditentukan oleh Sangga Kerja Raimuna Nasional. Kebetulan saya dan orang kedua dari masing-masing kontingen adalah kegiatannya wisata. Nah, saya sendiri memilih untuk berwisata ke Ragunan dan ke Masjid Istiqlal. Nah, karena wisata sendiri membutuhkan waktu hampir seharian dari pagi sampai maghrib, kami kemudian melanjutkan kegiatan malam sedikit terlambat sih, tapi nggak masalah karena kami masih bisa mengikuti kegiatan yang ada. Saat itu ada jumpa tokoh dengan Kepala BPOM Republik Indonesia yaitu Kak Penny Lukito. Nah, di situ kami membicarakan terkait ya macam-macam obat, hoax terkait obat dan lain sebagainya. Nah, setelah jumpa tokoh dengan Kak Penny Lukito, kami mengikuti Youth Contingent Talent dari daerah-daerah ini. Hari ketiga Raimuna Nasional, yaitu bertepatan dengan 16 Agustus tahun 2023. Saya dan beberapa rekan saya dari kontingen cabang Sukoharjo mengikuti serangkaian kegiatan yang telah ditentukan oleh Sangga Kerja Raimuna Nasional. Nah, kegiatan pertama kami di hari ketiga yaitu Kampus Bangkit. Kampus Bangkit sendiri seperti visit ke beberapa kampus pilihan yang telah ditentukan oleh pihak Sangga Kerja Raimuna Nasional dan kemudian kami seperti tur ke kampus-kampus tersebut. Tur tersebut mewakili banyak hal seperti fasilitas, prodi-prodi yang ada di kampus tersebut, visi misi kampus tersebut dan lain sebagainya. Ya seperti ketika kita jadi mahasiswa baru lah, tapi ini di kampus orang. Nah, kebetulan saya dan beberapa rekan saya mendapatkan Kampus Bangkit di Universitas Pertahanan yang bertempat di Sentul, Bogor. Di sana, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kami tur di kampusnya yang sangat luas dan dijelaskan visi misi kampus, sejarah kampus, dan lain sebagainya. Nah, kampus Unhan sendiri sifatnya itu semi militer. Jadi, mahasiswanya sendiri menggunakan seragam yang telah ditentukan seperti tentara. Ada seragamnya masing-masing di tiap harinya. Dan ada seragam khusus di kegiatan tertentu. Nah, kegiatan Kampus Bangkit sendiri saya ikuti mulai dari pagi sampai maghrib. Mungkin setengah hari, hampir 1 hari. Nah, setelah Kampus Bangkit, saya mengikuti berbagai kegiatan selanjutnya, yaitu jumpa tokoh dan Youth Contingent Talent. Kalau jumpa tokoh sendiri, kami bertemu dengan Kak Najwa Shihab. Ya seperti talk show pada umumnya, kami membicarakan terkait berbagai macam topik yang sedang hangat dan topik terkait kepemudaan. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari Kak Tulus, dan Kak Tulus sendiri menampilkan lagu-lagunya dengan sangat epic ya, sangat bagus sekali. Dilanjutkan dengan Youth Contingent Talent dari berbagai daerah ini. Hari keempat Raimuna Nasional ke-12 yaitu bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2023. Kami seluruh peserta Raimuna Nasional mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, seluruh peserta dari Raimuna Nasional ini mengikuti upacara dengan hikmat dan semangat yang diwakili dengan menggunakan dress code masing-masing daerah atau bisa juga menggunakan batik. Seperti saya dan teman-teman dari kontingen cabang Sukoharjo, kami mengenakan batik kontingen cabang seperti ini. Tentunya dengan topi, ID card, dan scarf dari Raimuna Nasional. Nah, setelah mengikuti upacara, dilanjutkan dengan penganugerahan pemberian penghargaan kepada anggota pramuka yang berprestasi dan juga parade Nusantara, yaitu pertunjukan tarian dari seluruh daerah di Indonesia, mulai dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, sampai ujung selatan Indonesia. Nah, selepas pesta rakyat, kami mendapatkan free time sampai malam. Kegiatan malam kami sama seperti malam-malam sebelumnya, yaitu Youth Contingent Talent. Nah, di Youth Contingent Talent kali ini ditampilkan dari berbagai macam daerah seperti ini. Setelah itu, ada penampilan dari Kak Rizky Febian. Kak Rizky Febian sendiri menampilkan banyak lagunya
terutama lagu terbarunya yang dibocorkan kepada kami peserta Raimuna Nasional ke-12. Nah, di hari kelima Raimuna Nasional yang bertepatan dengan tanggal 18 Agustus tahun 2023, kegiatan saya selaku orang pertama di Raimuna Nasional adalah korfo. Betul, korfo dari pagi sampai sore. Jadi ya udah nggak ngapa-ngapain. Kalau korfo kan cuma di tenda aja ya, paling bersihin tenda, menyiapkan makanan untuk teman-teman, terus cuci-cuci, bersih-bersih dan lain sebagainya. Ya, seperti korfo pada umumnya. Nah, setelah korfo, kami lanjut ke kegiatan malam yang seperti biasa, yaitu Jumpa Tokoh dan Youth Kontingen Talent. Nah, untuk Jumpa Tokoh sendiri ada dihadiri oleh Kak Nezar Patria selaku Wakil Menteri Kominfo Republik Indonesia, dan kami membicarakan banyak hal terkait Kominfo, terkait media, terkait hoax, dan lain sebagainya. Nah, setelah Jumpa Tokoh oleh Kak Nezar Patria, dilanjutkan dengan Youth Kontingen Talent dari berbagai daerah ini. Hari ke-6 Raimuna Nasional yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus tahun 2023 sudah hampir ujung nih. Nah, di hari ini, di hari ke-6, menurut saya itu kegiatannya cukup padat, walaupun cuma sebentar-sebentar aja, nggak yang seharian dari pagi sampai maghrib, tapi padat dan banyak. Nah, saya pribadi mengikuti Youth Development Town, terus ada Beranda Nusantara, lalu lanjut Youth Kontingen Talent, dan Jumpa Tokoh. Ya, kalau buat kegiatan malam sih seperti pada umumnya, tapi kegiatan paginya, nah ini nih yang cukup membahagiakan buat saya pribadi. Yang pertama, saya mengikuti kegiatan Beranda Nusantara terlebih dahulu. Nah, di Beranda Nusantara sendiri, itu seperti kami tour visit ke berbagai macam daerah, lalu ditampilkan berbagai macam kebudayaannya, mulai dari tarian, adatnya, makanan minuman tradisionalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang kebudayaan daerah tersebut deh. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman saya dari kontingen cabang Sukoharjo mendapatkan tur ke Kepulauan Riau dan Gorontalo. Halo Kepulauan Riau, halo Gorontalo. Nah, di kedua blok tersebut kami melihat berbagai macam display yang ditampilkan ya. Ada sejarah-sejarahnya, terus ada pengenalan kota-kota kabupatennya. Lalu di Kepulauan Riau sendiri malah dipraktekin pakai baju adat dari khas Kepulauan Riau. Alhamdulillah saya mendapatkan door prize di Kepulauan Riau. Nah, kemudian lanjut di Gorontalo. Di Gorontalo sendiri kami mendapatkan suguhan kecil ya. Itu seperti permen, tapi dari gula Jawa dan ada kacangnya. Enak ya, mirip-mirip ting-ting, tapi ini kebanyakan gula Jawanya. Kalau kacangnya cuma sedikit, kayak cuma nyempil 1/2 dari kacang itu. Nah, seperti itu. Tapi saya lupa namanya. Nah, kemudian lanjut ke Youth Development Town atau YDT. Nah, untuk saya pribadi, saya mengikuti ke berbagai macam tempat. Ada ke Kementerian Kesehatan yang saat itu mewakili Saka Bakti Husada. Di situ kami mempelajari tentang stunting dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya dapat door prize. Kemudian lanjut ke pos energi terbarukan, yaitu biodiesel. Di situ semua peserta mendapatkan merchandise kecil ya, ada topi dan ada tote bag, ada juga buku-bukunya yang sangat bermanfaat. Kemudian lanjut ke kegiatan malam. Di kegiatan malam sendiri ya seperti malam-malam pada umumnya, ada Youth Kontingen Talent dan ada Jumpa Tokoh. Nah, di malam ke-6 ini Jumpa Tokohnya yaitu Kak Muldoko selaku pimpinan staf kepresidenan Republik Indonesia. Di sana kami berbicara tentang kebangsaan, kepemudaan, dan lain sebagainya. Lalu, Youth Kontingen Talent dari berbagai macam daerah ini. Hari ke-7 Raimuna Nasional tanggal 20 Agustus tahun 2023.
Nah, di sini kegiatan sudah mulai longgar ya. Saya pribadi selaku orang pertama dan orang kedua, kegiatannya adalah korfel. Ya, seperti korfel-korfel pada umumnya, kami jaga tenda, masak buat teman-teman yang kegiatan, dan lain sebagainya. Pokoknya kami di tenda aja sampai kegiatan malam. Nah, kegiatan malam masih sama padatnya sih, yaitu ada Jumpa Tokoh, Youth Kontingen Talent, dan kali ini ada malam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Jumpa Tokohnya kita ketemu sama Kak Mahir Bayasud selaku Ketua Forum CSR Indonesia. Kemudian dilanjutkan perform dari band Republik. Pasti teman-teman tahu lah band Republik, apalagi teman-teman anggota Pramuka Pandega yang sudah lahir tahun 90-an atau 2000-an pasti udah pada paham band Republik itu dulu setenar itu. Nah, kemudian lanjut ke malam Bhinneka Tunggal Ika. Malam Bhinneka Tunggal Ika ini ya seperti malam-malam pada umumnya sih, kami melihat performer dari masing-masing daerah, tapi ini kayak diringkas saja. Dan terus kami juga bukan melihat sih, kayak menyambut, bukan menyambut juga sih, seperti ngasih penghargaan buat rekan-rekan anggota pramuka dari negara lain. Kemudian dilanjutkan penutupan kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 oleh Ketua DKN Kak Fathul Manan. Udah selesai. Nah, kebetulan karena udah ditutup ya kegiatan Rainas di malam ke-7 tanggal 20-nya, sehingga tanggal 21-nya yaitu hari ke-8 kita nggak upacara lagi, soalnya udah ditutup. Akhirnya kami kontingen Cabang Sukoharjo kukut-kukut membersihkan area bumi perkemahan, membersihkan area tapak tenda, packing-packing, terus langsung pulang di hari ke-8. Sekian video storytelling ya, lebih tepatnya ya, video dongeng dari saya terkait kehidupan saya selama di Raimuna Nasional. Sebetulnya flat-flat aja sih, maksudnya kegiatannya ya udah kayak gitu. Tapi yang bikin seru itu yaitu kita ketemu sama banyak orang, banyak teman baru, banyak saudara baru. Ya, intinya saya senang sekali dan dapat forum baru. Di forum itu kan kami satu grup WA kayak gitu ya. Nah, di situ kami bertukar informasi ya, banyak deh, ada yang info ketemuan yang kayak gitu-gitu. Nah, alhamdulillah saya punya saudara baru dari Nusa Tenggara Timur. Halo kakak-kakak, kalau lihat video saya, kakak-kakak dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Saya Mulia Rosana, pamit undur diri. Salam Pramuka.